Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Bertemu lagi bareng gue, Anggi Rizky Arfiansa, di channel YouTube gue, Anggi Arfiansa. Teman-teman, sebelum kita memulai per-YouTubean ini, marilah alangkah baiknya jikalau Anda menekan tombol subscribe di bawah ini yang warna merah itu. Kalau loncengnya terserah, mau dinyalain atau enggak terserah kalau loncengnya. Tapi subscribe-nya tolong ya. Tolong agar subscriber saya menjadi banyak, lalu dapat menghasilkan uang dari per-YouTubean ini juga. Oke? Subscribe. Tombol merah subscribe gratis, kalau kata Rapatar subscribe gratis, oke? Terus di komen juga, di like, oke? Di like, di share, jangan di dislike. Kalau Anda berani mendislike video ini, saya doain Anda seumur hidupnya tidak akan pernah merasakan yang namanya menginjakkan kaki di tanah suci Mekah. Tapi jika Anda like video ini, lalu Anda subscribe, lalu Anda share, saya doain Anda seumur hidupnya berkah, rezekinya lancar, semua urusannya dipermudah. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, jadi gue niatnya hari ini mau bikin video konten baru nih. Ya iyalah, konten anak YouTube banget gue dah. Namanya adalah Ngotak. Diambil dari singkatan ngobrolin berita. Iya. Baru ketemu ini baru ketemu nih. Tadi aku mau ngebahas berita yang lagi rame, tapi apa namanya ya biar seru gitu ya kan, biar kayak YouTuber zaman sekarang. Jadi kita namain ini, nama kontennya Ngotak, ngobrolin berita. Jadi kita ngebahas berita-berita yang ada di berita, tentunya dong. Kita buka detik.com. Nih maklum nih, ada suara orang gitaran, ada suara orang lagi renovasi rumah tuh, jedak-jeduk. Anak gang coy, kehidupan gang begini ya kan. Setiap malam selalu ramai, entah siang, entah pagi, entah sore, enggak malam, enggak subuh, ramai terus. Ini BTW malam nih, jam 8:30, balik terawih bos, belum ganti baju. Gue terawih bro. Jadi kita mulai saja dari detik.com. Di sini ada, dalam 2 bulan Kaesang Pangarep Kang Kopi buka 7 gerai ternak kopi. Saja jualan kopi doang. Abang-abangan daerah rumah gua juga buka warkop, slow-slow aja nggak masuk berita. Fadlizon nih, kritik utang hingga neraca dagang tekor. Fadlizon rezim gagal. Coba kita buka Fadlizon rezim gagal. Fadlizon, ya Allah, mukanya kayak jempol Fadlizon. Fadlizon mukanya kayak jempol. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadlizon menyebut pemerintahan di era Presiden Jokowi rezim yang gagal. Ya Allah, Fadlizon. BTW, Fadlizon tadi gue bilang mukanya kayak jempol, berarti top bro. Jempol ini artinya top. Waduh, top. Kalau tidak nanti ini Fadlizon mukanya mirip jempol. Jempol berarti oke. Berarti Fadlizon mukanya sangat oke. 2 jempol kalau gitu. Mukanya Fadlizon kayak 2 jempol. 2 jempol berarti sangat-sangat oke. Mukanya Fadlizon oke. Pemerintahan di era Presiden Joko Widodo, rezim yang gagal. Ya Allah. Khususnya di masalah ekonomi, dia memaparkan beberapa hal yang menjadi dasar pernyataan tersebut. Dia mencatat setidaknya ada 4 kabar buruk bagi perekonomian tanah air sepanjang April kemarin. Melalui akun Twitter Fadlizon, dirinya menyampaikan 4 kabar buruk tersebut.
Yang pertama soal utang. Fadlizon mengatakan jumlahnya terus meningkat sejak 31 Desember 2018. Posisi utang adalah 4.418.13 triliun. Gimana nih bacanya nih, ya Allah. 4.418,13 triliun. Ya Allah. Pada akhir April 2019 jumlahnya telah meningkat menjadi 4.528,45 triliun. Banyak banget cuy. Hey Fadlizon, ente mengomentari rezimnya Jokowi, padahal Anda sendiri juga gajinya sangat besar. Anda dibayar juga oleh negara. Harusnya yang dengki bukannya Anda, tapi kami yang kerjanya pajaknya dipotong oleh pajak, gajiannya dipotong tiap bulan. Ampun. Kedua, kata Fadlizon mengenai proyeksi penurunan target pertumbuhan ekonomi di tahun 2019 yang menjadi 5,2%. Ketiga, mengenai nilai tukar atau kurs. Fadli menyebut telah terjadi pelemahan pada nilai rupiah terhadap dolar AS. Nggak seru beritanya. Mengkritik negara sendiri, padahal dia sendiri bekerja di lingkungan pemerintahan. AS peringatkan maskapai yang melintasi Teluk Persia agar berhati-hati. Kenapa nih? Kayaknya seru nih. Ada dinosaurus kali. Badan Aviasi Federal Amerika Serikat atau FAA mengingatkan maskapai-maskapai penerbangan AS yang terbang di atas wilayah Teluk Persia untuk berhati-hati dikarenakan tingginya aktivitas militer dan meningkatnya ketegangan politik di wilayah tersebut. Perang lagi, perang mulu nih dunia. Kagak bosen apa lu Amerika? Perang mulu hidup lu. Ya Allah, kayak keluarga Betawi lu. Ya, Amerika kayak keluarga Betawi, perang mulu. Ya Allah, ngapain sih lu Amerika ngerebutin tanah mulu lu? Berita yang lain lagi nih. Bawaslu akan sampaikan masalah PSU di Kuala Lumpur pada rapat rekapitulasi di KPU. Puyang. Real count KPU Joko Widodo Maruf Amin berapa persen nih? 55,91% dan Prabowo Subianto 44,9%. Menang Jokowi. Oh iya, katanya sih nih ya, tanggal 22 April nih kalau nggak salah, 22 April 22 Mei katanya bakalan ada people power. Ya Allah, maksud gua gini loh, kita boleh ngedukung calon presiden kita, tapi yang ngapain sih sampai demo-demo gitu? People power mau ngapain? People power mau ngapain? People power udah kalah. People power mau ngapain? Udah terima aja, kalau emang Jokowi menang terima aja, napa susah amat sih, tinggal terima. Nanti juga Jokowi kalah. Bukannya kalah, nanti juga Jokowi udah habis nih, udah terakhir nih. Prabowo naik lagi 5 tahun lagi, kalau mau mah silakan, siapa tahu menang. Kalau udah kalah ya udah, napa kalah? Jangan sampai, ya Allah. Gue mah mau aja sih pada fanatikan banget sih. Mendingan juga lu nonton bola lu. Lombok Semeti, pantai tersembunyi yang memikat. Ya nggak ada duit buat liburan.
pekerja, kita mah pekerja. Liburannya cuma nonton konser sama nonton stand up. Nggak ada liburan jauh-jauh. Nggak ada duit. Duitnya dihabisin buat gajian Padlijon. Impresi pertama saat jadi penumpang taksi listrik. Oh, impresi pertama saat jadi penumpang taksi listrik. Oh, gokil juga nih taksi Bluebird ngeluarin mobil listrik. Kita baca nih. PT Bluebird Tbk menjadi perusahaan transportasi taksi pertama Indonesia yang menggunakan mobil bahan bakar 100% listrik. Mantap. Dua layanan Bluebird menggunakan merek mobil yang berbeda. Untuk Silverbird menggunakan Tesla bro, model X75D, sedangkan regular Bird dipercayakan kepada BYD E6. Mantap juga bro. Pakai Tesla Bluebird sekarang. Pada tahun 2020 Bluebird berencana menambah hingga 200 unit mobil listrik. Gokil. Bensin gak laku, bensin ganti sama listrik. Iya lu, mobil pada pakai listrik. Lama-lama rumah gua ntar mati lampu mulu. Tapi bro ya, kalau misalnya mobil pakai listrik, sedangkan listrik di Indonesia nih ya, itu kan mobilnya kan ngecas ya. Sedangkan kemarin aja rame tuh sama yang apa tuh, yang PLTU itu tuh, ya kan, yang batu bara. Lu bayangin, emang sih nggak ada emisi lagi, nggak ada gas-gas pembuangan yang merusak ozon. Tapi lu rela gak listrik di Indonesia semakin banyak kepakainya? Wah, nggak ngerti dah gue dah. Ini dah terserah lu dah. Yang penting gue mah hidup enak-enak aja udah dah. BYD apa sih tadi? BYD ya bener. Mantap. Mobilnya sih mantap. Tapi yang reguler jelek kayaknya tuh mobilnya. Ya kayak Mobilio lah gitu. Kayak Mobilio, kayak Sigra bentuknya. Cari berita lagi. Maaf, diskon bukan strategi penjualan Mitsubishi. Ya Allah. Ini anak-anak pada gitaran nih, nggak bawa lah, biarin. Kalau kedengeran suara-suara gitar tuh anak-anak tuh, ada anak-anak SMP. Harga taksi listrik reguler Bluebird berlipat-lipat dari Toyota Avanza. Coba nih ya, gimana nih? Harganya berlipat-lipat. PT Bluebird membawa taksi listrik ke Indonesia. Memang namanya bila melihat jarak tempuh yang diklaim mampu melahap hingga 400 km. Dirasa harganya pun tidak murah, apalagi baterai BYD Iron Phosphate FE berkapasitas 80 kWh pada mobil ini bisa dicas hanya 2 jam menggunakan charger V2G 480, V2G 480, VAC 3 fase. Berkat motor listrik, mobil ini bisa berlari sampai kecepatan maksimal 140. Mana nih harganya? Oh, nggak ada bro. Oh, harga mobilnya. Buat teman-teman, kalau misalnya ada yang nonton nih People Power nanti tanggal 22, udahlah. Kalau emang kalian dukung Prabowo, ya udah, terima aja gitu kekalahannya. Karena apa? Karena gue dukung Jokowi ya. Jokowi menang, Jokowi menang, Prabowo kalah. Lu gak bisa banget sih nerima kekalahan jagoan lu. Ya ampun lu. Belajar kenapa dari fans Liverpool. Biarpun kalah mulu, udah legowo gitu, ikhlas. Ya Allah. Lu pikir gua mau netral kagak bro. Gua dukung Jokowi, tapi gua gak ikut kampanye.
Gue nggak ikut kampanye, gue nggak posting soal-soal Jokowi, gue nggak pernah, gue pokoknya Instagram, sosial media gue bersih lah dari yang namanya politik-politik. Tapi gue punya pilihan, dan pilihannya adalah Jokowi. Ya, Prabowo kalah, Prabowo kalah, Prabowo kalah. Udah lah Pak Prabowo, ambisinya ya Allah. Iya bagus sih, bagus berambisi. Tapi ya udah gitu, udah 3 kali nyalonin, ya Allah, udah tua juga, mau nyari apa sih. Pak Jokowi juga nih udah terakhir, udah napa, ya Allah, jangan pada serakah-serakah banget napa sama jabatan, udah ya Allah, dengan mengatasnamakan demi negara sama aja. Mau Jokowi naik, mau Prabowo naik, sama aja, UMR tetap 38. Untung gaji gua di atas UMR jauh. Jadi siapapun yang mau jadi presiden ya tidak peduli. Lu kira gua mau netral kagak lah. Gue dukung Jokowi bro. Enggak bisnis. Tapi kalau mau rame-ramein aja bodo amat. Gak peduli. Semua orang kan berhak punya pilihan masing-masing. Dan saya tidak menjelek-jelekan Prabowo. Tapi saya nggak bagus-bagusin Jokowi juga sih. Di Jokowi juga ada jeleknya. Mukanya ya. Jokowi mukanya jelek. Enggak. Manusia lah. Penting kan dilihat dari hati. Ya manusia ada bener, ada salah. Kadang ngelakuin hilaf ya, sama gue juga nih, hari ini habis terawih, besok mah ya kita nggak tahu ya kan, apakah bagaimana manusia lah, udah terima aja. Kenapa, mungkin emang belum rezekinya ya Prabowo jadi presiden. Lagian kan Prabowo udah enak banget hidupnya dari kecil ya kan, bapaknya TNI ya, apa sih, anak menteri ya, bapaknya menteri, kakeknya yang bikin BNI. Ya baik sih niatnya sih, mau jadi pemimpin negara, mau ngebangkitin Indonesia menjadi macan Asia. Tapi ya kalau emang misalnya udah kalah, udah gitu. Kenapa? Gue nggak tahu ya ini Jokowi curang atau enggak. Tapi feeling gue sih kayaknya Jokowi nggak curang ya. Karena kalau dilihat dari kampanye aja, Prabowo yang datang banyak di GBK, Jokowi juga yang datang banyak. Tapi lebih banyak orang-orang yang nggak datang untuk ke kampanye Jokowi. Misalnya nih Jokowi kampanye, gue ngedukung Jokowi, tapi gue nggak pernah datang ikut-ikutan kampanye gitu. Tapi gue tahu gue bakalan nyoblos Jokowi. Kenapa gue milih Jokowi? Gue orang Jakarta bro. Gue ngerasain banget Jokowi jadi gubernur Jakarta. Semuanya teratur, rapi. Tapi emang sih ada jeleknya Jokowi. Jokowi pengkhianat. Pengkhianatnya Prabowo maksudnya, bukan pengkhianat negara. Ya dulu kan biar gimana pun Jokowi kan naik karena ada bantuannya dari Gerindra kan, dari Prabowo. Waktu naik di Jakarta kan kolaborasi antara PDI sama Gerindra kan. Harusnya kan taktiknya niatnya Jokowi jadi gubernur Jakarta, nanti Prabowo jadi presiden RI. Tapi ternyata Jokowi mengkhianati Prabowo. Gue ngerti sih rasa sakit hatinya Prabowo sih, ngerti sih ya. Tapi kalau buat masalah korupsi apa segala macam, kayaknya sama aja lah. Siapapun presidennya yang namanya korupsi mah, gue rasa Jepang juga pasti ada lah yang namanya korupsi. Susah coy korupsi tuh selagi manusia masih doyan duit. Kalau gue sih sangat menjauhi yang namanya tindak pidana korupsi. Saya tidak mau korupsi, karena apa juga ya korupsi ya, kita nyari duit nih banyak-banyak, duitnya kita pakai buat sedekah juga. Terus ngapain capek-capek kita korupsi? Kalau misalnya kita sedekahin juga, mending
pakai yang halal aja gitu maksud gua. Nah nih dari band nih, kenapa nih? Waduh, Polka Wars tiba-tiba dicari ormas FPI, ada apa? Aduh, ini gue pengen baca tapi kita baca aja ya. Ini dari Detik nih, tulisannya waduh gitu. Polka Wars tiba-tiba dicari ormas FPI, ada apa? Ada apa? Band Polka Wars tiba-tiba saja dicari oleh anggota dari ormas FPI. Bahkan FPI mencari alamat dari markas grup musik Karaeng Aji dan kawan-kawan itu. Hal tersebut bermula saat Polka Wars memposting gambar editan tentang temuan NASA di Mars. Tulisan tersebut berbunyi, NASA find primitive life form on Mars. From on Mars. Typo nih dia. Bagaimana sih? Di gambar itu terlihat seorang memakai gamis berwarna putih mirip Habib Rizik. Ya Allah, Polka Wars cari gara-gara juga sih. Ya Allah, gue gak ngerti dah ini kayak salah siapa. Ya, iya salah juga Polka Wars ya. Ya udahlah. Lagian udah tahu orang nggak bisa diusik, lu usik Polka Wars tuh aneh-aneh nih. Hashtag NASA @NASA we got problem tweet Polka Wars di Twitter, dilihat Detik.com Sabtu. Tak berapa lama akun Twitter Ormas FPI memposting screenshot postingan tersebut. Mereka menanyakan alamat Polka Wars. Ada yang tahu di mana tempat mereka, tanya Ormas FPI. Polka Wars kemudian menjawab tweet itu dan menjadi viral. Ya Allah, bahkan di retweet lebih dari 3.300 kali. Oh, Polka Wars nge-retweet, ngebales Jalan RS Fatmawati nomor 49 RT 7 RW 1 Pos Satpam Hijau. Polka Wars kali ya gede, mantap Polka Wars. Ya Allah. Yang penting kalau misalnya nanti berantem jangan minta maaf aja Polka Wars ya. Anda harus berani. Wadaw, komentarnya wadaw. Nih gue bacain komentaran ya. Ini beneran ada nih dari Z Corro, bubarkan front primitif ilegal. Ya Allah, jangan juga lah, jangan dibubarin, biarin aja sih. Lu aja mau berkomunitas. Wow, dikasih dong alamatnya, mantul deh Polka Wars. Haha, ya. Beriklan online di Detik. Malah pasang iklan goblok. Nih dari Jeffrey. Oh, yang tadi dari Susanto. Wow, dikasih dong alamatnya, mantul deh Polka Wars. Dari J3FRI Jeffrey. Mulai rusuh kan, makanya wajib dibubarkan kelompok gak guna nih. Iya, gua nggak ngerti nih yang gak guna tuh yang mana nih, Polka Wars atau FPI-nya. Tapi ya jangan ada yang dibubarin. Polka Wars musiknya bagus, FPI juga ya buat seimbang lah bro. Bahaya juga bro kalau negara ini nggak ada FPI bro kayaknya bro. Teddy Jimmy Humbas, segerombolan pasti. Nggak ngerti gua. Iseng Usil, ya Allah ini mana akun-akun palsu nih kayaknya nih. Nah ini baru gentle, ditanya alamat jawab dengan tegas dan jelas, nggak pakai kabur apalagi keluar negeri. Ya Allah, dalam banget lu Iseng Usil. Aduh, akun palsu tuh kayaknya. Noevies, ya akun palsu semua nih kayaknya nih. Houston, we got problem, hahaha. Ini dialog yang terkenal di film Apollo 13. Oh, itu diambil dari film dialognya. Kartago Theodosius. Kalau di Jakarta jangan main-main sama FPI. Mereka ngumpulin orang satu stadion. Bung Karno 2 jam aja full itu stadion. Jangan dengar komen nyinyir orang-orang dari dusun yang nggak tahu apa-apa. Wah. Tahu. Mau punya bisnis.
E2917D. Ini kayaknya akun-akun palsu nih kayaknya nih. Jangan macam-macam sama rakyat. Rakyat menahan diri terhadap pola tingkahmu. Kesabaran ada batasnya. Tidak ada bro. Namanya sabar tidak ada batasnya. Setahu gua. Makanya gua mau orangnya nggak sabar. AA Baba, Polka tenang, banyak yang bantuin. Kabar-kabari aja ya, minta anggota. Ya Allah, jangan bro, jangan sampai berantem-berantem, udahlah. Iman, nah gitu dong marah-marah. Lu kenapa Iman? Kenapa orang marah-marah? Lu seneng lu Iman? Aduh. Udahlah, kita tutup saja video kali ini untuk acara apa sih tadi, ngobrolin berita. Iya, ngobrolin berita. Jangan lupa di subscribe, terus di like juga, terus di share, terus di komen. Jangan di dislike. Kalau lu di dislike, berani dislike, awas gue sumpahin lu. Setiap kali jalan kaki lu, kelingking lu selalu kejedot tembok, mampus lu. Kelingking kaki lu kejedot tembok, nyeri bro. Terima kasih semuanya yang sudah menonton. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye.